Nah, kalau misalkan teman-teman nih udah bisa kayak lepas dari dua kondisi ini ya, itu menurut gue banyak banget hal yang teman-teman bisa dapatkan gitu, atau kalian kembangkan Hmm. di diri kalian sendiri gitu. Contohnya kalau misalkan kalian bisa lepas dari kondisi yang pertama, di mana kalian sulit memulai sesuatu gitu ya. Itu Hmm. menurut gue sangat luar biasa, karena itu berarti kalian sudah take control of yourself, dan kalian sudah bisa lebih hebat dari pikiran kalian itu sendiri gitu. Jadi Hmm. itu sih menurut gue udah victory yang sesungguhnya gitu, baik. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan membahas tema tentang dua kondisi yang biasanya bisa menghambat seseorang itu untuk sukses. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi ini, jadi dua kondisi ini apa aja kondisinya, mungkin gue perlu clarify sedikit di depan. Biasanya kondisi-kondisi ini tuh muncul ketika seseorang itu sudah mempunyai kayak clarity atau kejelasan apa sih yang mereka mau raih gitu. Mereka punya goal apa, punya tujuan apa di hidupnya gitu. Jadi setelah seseorang itu punya goal yang jelas atau misi yang jelas di depan, biasanya tuh akan ada dua kondisi yang muncul nih. Nah, ini yang biasa bisa berpotensi untuk menghambat mereka mencapai goal tersebut. Jadi kondisi yang pertama adalah kondisi di mana seseorang itu susah untuk memulai langkah yang pertama. Jadi misalkan kalau gue kasih contoh gitu ya, ada seseorang yang ingin membuat suatu bisnis gitu ya. Nah itu tuh dia susah gitu untuk memulainya. Padahal dia udah punya visi nih, gue pengen misalkan pengen punya restoran gitu ya. Udah punya nih visinya, udah punya gambarannya gitu, punya restoran. Cuma untuk memulainya itu, step pertamanya itu sangat sulit dimulai gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi gitu kan? Kenapa orang susah banget sih buat mengambil langkah pertama ini? Nah, menurut gua yang pertama itu pasti again adalah insecurities seseorang itu yang muncul ke permukaan gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang diambil itu goalnya adalah sesuatu yang sangat tidak familiar buat dia gitu. Kayak misalkan orang itu punya background pendidikan apa ya, yang akademis kayak nggak tau lah, dokter, or misalkan kayak lawyer gitu. Terus dia mau buka restoran, itu kan kayak sesuatu yang sangat baru dan dia tidak pernah mempelajari soal itu kan sebelumnya. Jadi ketika seseorang itu masuk ke suatu unknown area atau sesuatu yang tidak familiar buat dia, yaitu akhirnya akan muncul insecurities yang naik ke permukaan gitu. Dan sekali lagi itu adalah sebenarnya trik dari mind kalian atau trik dari pikiran kalian yang berusaha untuk menjatuhkan mental kalian gitu. Yang mungkin bilang, lu kan gak tahu apa-apa soal bisnis gitu, lu kok berani sih membuat suatu keputusan untuk bikin restoran gitu kan. Nah suara-suara itu yang akhirnya kayak mempengaruhi mental lu, sehingga akhirnya lu kayak ibaratnya ciut duluan gitu di depannya kan. Jadi ya itu kondisi yang pertama yang bisa menghambat seseorang untuk mencapai goalnya dia sendiri. Ya, dan di situ juga buat nambahin ya, yang penting juga di sini kebanyakan orang-orang yang mengambil atau yang udah langsung paralyzed di awalnya dulu gitu ya, itu sebenarnya mereka mungkin juga nggak tahu alasan yang tepatnya kenapa mereka mau mengambil keputusan tersebut gitu loh. Jadi kalau kayak misalkan kita ngambil contoh orang yang tadi bahwa seseorang pengen buka restoran gitu ya. Kadang kalau memang si alasannya itu nggak cukup kuat gitu, kenapa gue pengen membuka restoran, itu lu menjadi ya gimana ya, jadi kayak reward dan hal yang kalau lu bikin dua list gitu, apa yang bisa lu dapetin dari sebuah restoran dan apa yang bisa terjadi kalau lu benar-benar melangkah ke dunia itu kadang jadi nggak imbang, nomor satu, yang membuat lu jadi takut, atau yang kedua lu nggak punya clarity aja gitu, lu nggak punya clarity apa yang harus lu taruh di timbangan tersebut karena si asal dari keputusan lu itu tuh kurang kuat gitu. Tapi kalau gue pribadi, Vin, gue sharing sama lu, gue lebih ke tipe yang kedua
yang bakal kita obrolin hari ini, yaitu tipe Hmm. orang yang berani atau tidak kesulitan untuk memulai sesuatu hal yang baru, tetapi kesulitannya di staying konsisten atau melakukan hal yang konsistensi untuk mengejar tujuan tersebut gitu, untuk mendapatkan Ya. goal-goal tersebut gitu loh. Nah, gua tuh lebih punya kondisi yang kedua gitu loh. Jadi kalau misalkan gua ngambil contoh sebagai yang pengen bikin restoran ini gitu ya, Hmm. gue tidak punya kesulitan kalau apa namanya, wah ini adalah dunia yang baru nih, gue nggak tahu apa-apa nih. Justru kebalikannya, gue merasa wow ini adalah sesuatu yang baru gitu ya. Wah kayaknya asik nih buat nyobain gitu. Nah itu juga kesan yang itu yang memberikan gue kayak apa ya, kayak halusinasi bahwa untuk meraih tujuan ini tuh semuanya tuh indah-indah aja gitu. Karena yang ada di kepala gue, oh anjir gue punya restoran, berarti gue bakalan punya tempat buat ngafe sama teman-teman gue, dan apa namanya, orang yang datang ke restoran gue juga bakalan enjoy semuanya gitu ya. Tapi yang kenyataan yang ada adalah di balik tujuan-tujuan indahnya. Nah, kan ada ininya kan, ada apa namanya, ada prosesnya buat nyampe ke situ gitu kan. Nah, gua itu punya tendensi terbuai dengan short reward yang gue dapet di saat gue memulai sesuatu hal yang baru. Apa maksud gue dengan terbuai dengan short rewardnya? Kayak misalkan gue langsung misalnya ngepost atau gue cerita ke teman-teman gue, gue pengen bikin restoran nih, gue pengen bikin satu tempat di mana kita bisa ngumpul ini itu. Dengan begitu, kemungkinan besar gue akan mendapat kayak empowering words atau empowering sentences dari mereka gitu. Oh ya, ayo lu hebat, lu berani untuk mencoba sesuatu yang baru, lu berani untuk misalkan kalau misalkan gue tadinya bekerja di perusahaan gitu ya. Oh ya lu hebat, lu keluar dari kalau di sini di Jerman namanya Hamsterrad, ya lu keluar dari Ya, dunia roda. korporat gitu ya. Ya. Lu keluar dari dunia korporat dan lu berani untuk mengambil keputusan gede ini gitu. Nah, dengan gue mendapat pujian-pujian tersebut, naik dong adrenalin gue dong. Begitu naik dan gue langsung gue akan terus mencoba untuk mendapatkan reward tersebut. Tapi actually setelah itu semua turun, setelah adrenalinnya turun, setelah dopaminnya turun gitu ya, yang tersisa tentunya kalau lu memang mempunyai satu tujuan yang besar di dalam hidup lu yang ingin lu raih, yang tersisa hanyalah disiplin dan konsistensi itu tadi. Yang itu sebenarnya tidak ada nggak ada indah-indahnya kalau dilihat dari luar gitu loh. Karena itu emang ya benar-benar kerja kerasnya gitu ya. Lu mesti ngurusin ini, lu basically selalu di depan PC, lu planning, lu ngobrol ini, lu ngobrol itu sama orang-orang yang benar-benar relevan untuk membangun bisnis lu atau meraih hal yang ingin lu raih gitu loh. Nah, dengan kultur yang kita punya sekarang, terutama dengan social media, itu gampang banget untuk mendapatkan short reward tersebut. Kayak yang tadi gue udah bilang, basically kalau lu put out the ideas gitu ya, atau put out the decision, oke, gue pengen bikin sesuatu yang baru, lu post itu di Instagram atau apa, lu basically lu akan langsung mendapatkan feedback indah itu gitu loh, dari banyak orang bahkan yang nggak lu kenal gitu loh. Nah di situ juga terletak sebahayanya gitu ya, kalau memang lu terlalu terlena akan hal-hal tersebut dan lu akan menjadi sulit untuk berkonsistensi untuk melakukan hal yang sebenarnya memang harus lu lakukan untuk meraih tujuan tersebut. Iya, mungkin itu juga menurut gue ada efek dari ini sih, baik kayak mungkin generasi kita kali ya. Jadi yang seolah-olah tuh selalu berpikir bahwa semuanya tuh gampang didapatkan gitu. Apalagi kalau misalkan lu lahir dari keluarga misalkan yang berkecukupan gitu ya. Jadi lu tuh tidak terbiasa dengan yang namanya hard work dan kedisiplinan dan kawan-kawannya itu gitu. Jadi kayak berharapnya, oh ya udahlah gue punya mimpi ini ntar ya pasti terwujud dengan mudahnya gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit efek dari kenyamanan itu kali. Dan sebenarnya kalau misalkan itu kan tadi dua kondisi ya. Jadi kondisi yang pertama itu kita susah memulai, susah ngambil step pertama. Yang kedua itu kondisi di mana susah berkonsistensi. Nah kalau misalkan teman-teman nih udah bisa kayak
lepas dari dua kondisi ini ya, itu menurut gue banyak banget hal yang teman-teman bisa dapatkan gitu, atau kalian kembangkan di diri kalian sendiri gitu. Contohnya kalau misalkan kalian bisa lepas dari kondisi yang pertama, di mana kalian sulit memulai sesuatu gitu ya, itu menurut gue sangat luar biasa, karena itu berarti kalian sudah take control of yourself, dan kalian sudah bisa lebih hebat dari pikiran kalian itu sendiri gitu. Jadi itu sih menurut gue udah victory yang sesungguhnya gitu, baik, karena ya lu nggak lagi kemakan dengan ilusi-ilusi itu gitu. Lu udah bisa lebih berani lah, lebih brave gitu kan, buat mengambil step yang even itu sebenarnya mungkin kalau dilihat dari luar menakutkan gitu kan, kayak lu nggak tahu apa-apa kok lu main ini aja sih, mempunyai mimpi yang sangat berbeda dari apa yang udah lu punya selama ini gitu kan, kehidupan lu yang sekarang gitu. Nah, kalau lu bisa lepas dari yang kedua nih, yang apa sih yang tadi berkonsistensi ya, itu menurut gua lu juga sebenarnya membangun sense of trust sama integritas sih, Bay. Jadi di saat lu bisa memegang kata-kata lu sendiri bahwa lu akan mencapai goal lu itu gitu ya, dan lu melakukan step-step untuk mencapai ke situ, itu berarti kan lu sudah memegang kata-kata lu sendiri gitu untuk mencapai goal tersebut gitu. Dan itu menurut gue juga sangat berarti, karena nantinya itu juga membawa rasa kepercayaan dari orang ke lu. Kalau lu udah bisa bangun kepercayaan itu dari diri lu sendiri, nanti orang-orang juga ya bakal ya udah bisa relate ke lu gitu untuk melakukan hal-hal lain, kayak misalkan di dunia kerja gitu kan, karena lu ya nggak cuma ngomong doang gitulah istilahnya. Ya, jadi potensinya, kalau kita ngomongin potensi yang bisa didapetin ya, kalau kita benar-benar bisa keluar dari dua kondisi ini gitu ya, kita bikin pertama secara general dulu gitu ya. Kalau lu bisa lebih gede daripada ego lu sendiri, daripada rasa takut lu sendiri, itu contoh yang pertama, rasa takut, dan lebih gede daripada rasa malas lu sendiri, itu contoh yang kedua dengan konsistensi tersebut. Itu potensinya end of ini, itu benar-benar limitless gitu loh, karena dengan lu melakukan itu, gini, bahkan yang bisa lu raih itu bukan hanya tujuan yang tadinya lu bikin di dalam hidup lu. Contoh, kalau misalkan kita ngambil tadi contoh lu punya restoran atau lu pengen buka restoran gitu ya. Pertama, kalau lu berani berani melakukan step itu, dan lu melakukannya dengan proper gitu ya, dan lu melakukan step itu bukan karena trigger lu nonton YouTube, oh anjir nih gua ngelihat Will Goss atau gua ngelihat Next Carlos urusannya dengan makanan, gua kayaknya bisa juga nih dengan sesuatu yang bukan urusan makanan, bukan kayak gitu. Tapi benar-benar dari alasannya lu cari dulu, oh ini gua ngerasa gue punya interest di sini, gua ngerasa pokoknya lu balik lagi ke mindfulness ya, lu portion dulu, lu identifikasi dulu semuanya di dalam diri lu, dan kalau lu berani untuk mengambil kesempatan itu, masuk ke step selanjutnya di mana lu harus melakukan itu secara konsistensi dan dalam sebuah jangka waktu tertentu sampai lu bisa melihat hasilnya. Nah, apakah hasilnya itu baik atau hasilnya itu buruk, itu udah masalah nanti deh. Jadi menurut gua, orang yang lu gimana ya ngomongnya ya, versi lu yang akan lu raih, baik lu at the end of the day punya restoran atau nggak punya restoran, itu adalah sesuatu hal yang harus bisa lu banggakan. Jadi bukan kepuasan ya, jadi lu harus sadar gitu loh, bahwa dengan lu tuh udah harus nepuk diri lu sendiri. Dalam poin yang pertama, kalau lu berani untuk mengambil keputusan tersebut, dan tepuk lagi dalam hal yang kedua, kalau lu bisa berkonsistensi. Jadi jangan lu nunggu hasil akhirnya gitu loh. Sadarin bahwa versi lu itu ya, lu dengan proses itu lu juga menjadi manusia yang versi yang lebih tinggi lagi gitu loh, versi yang lebih upgraded lagi gitu loh, daripada versi lu sebelumnya gitu loh. Jadi potensinya. Dan kalau ngomongin potensi, sekarang taruh lu nggak jadi restoran lu nggak jadi gitu ya. Tapi karena lu sekarang udah
levelnya lain gitu loh, dan lu mungkin punya ideas yang lain karena seiring dengan berjalannya waktu orang juga berkembang gitu ya, punya mimpi-mimpi yang lain. Tapi di saat lu memulai untuk mengejar mimpi lu yang selanjutnya atau tujuan lu yang selanjutnya, lu udah bukan lagi versi lu yang lama, tapi sekarang lu versi lu yang udah lebih upgraded gitu. Jadi potensinya on end. Iya, setuju banget sih. Dan lu bakal jadi manusia yang nggak gampang menyerah sih. Maksud gue kalau lu udah bisa kayak lebih besar dari diri lu sendiri tuh, menurut gue kalau cuma ntar ada hambatan-hambatan yang kecil-kecil kerikil-kerikil gitu, menurut gue ntar itu nggak ada artinya lagi sih buat menghambat lu menuju goal itu gitu. Dan itu kan tadi kita udah kasih tahu nih ya, kayak hasil-hasil atau potensi yang bisa kalian raih gitu. Jadi manis-manisnya gitu lah ntar yang bisa kalian peroleh gitu. Cuma mungkin kita di sini ingin berbagi tips kali ya. Jadi langkah konkret apa sih yang misalkan bisa kalian ambil gitu supaya kalian bisa keluar dari kondisi ini. Kalau misalkan kalian merasa, oh gue kayaknya termasuk dalam salah satu kondisi ini gitu. Dan untuk keluar dari kondisi yang pertama di mana kalian itu susah memulai, menurut gue langkah konkret yang pertama itu adalah kalian coba breakdown ini loh, apa sih, kasih atau buat milestones gitu loh, Bay. Jadi kita tuh terkadang kayak misalkan tadi gitu ya, bikin restoran gitu, itu kan kayak goal yang sangat bisa dibilang besar gitu kan, dan punya kayak resiko yang besar, pekerjaan juga yang banyak gitu kan. Jadi tuh kadang orang-orang yang susah memulai itu merasa overwhelmed gitu loh dengan tujuan yang terlalu besar gitu, apalagi yang terlalu berbeda dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi kalau misalkan gue juga belajar ini sebenarnya dari si Jim Kwik itu ya, terkait dengan cara lu membagi-bagi task gitu. Ya lu coba kecil-kecilkan dulu tasknya. Kayak misalkan, oh ya udah nih bulan ini misalkan gue punya milestone, berarti gue harus kayak research gitu, market gue nih mau seperti apa. Lu sebar survei lah, atau lu tanya ke orang-orang terdekat lu gimana marketnya baik atau enggak kayak gini gitu. Dan kalau lu mau lebih spesifik lagi, mungkin kalau dari si Mel Robbins itu, Bay, dia bilang kayak misalkan lu bikin aja kayak morning routine lu, atau di pagi hari lu kayak spend 10 menit aja gitu. Misalkan lu research gitu ya, di depan komputer 10 menit pagi-pagi lu research terkait dengan goal lu ini gitu. Jadi benar-benar bikin sekecil yang ya bukan maksudnya bikin yang terlalu kecil juga, cuma yang lu merasa bahwa oh gue bisa nih lakuin itu gitu. Kayak misalkan si Jim Kwik bilang, lu pengen baca 1 buku gitu dalam 1 bulan. Lu taruh aja 1 hari, lu bilang ke diri lu, gue akan baca 1 page. Tapi nggak ada orang yang akan coba baca 1 page gitu kan. Atau lu coba baca 1 line gitu. Nggak bakal ada orang yang coba baca 1 line, pasti ntar dia terusin lagi gitu kan, lebih banyak. Jadi ya itu, bikin milestones yang menurut lu bisa lakukan. Dan ya gue yakin pasti ntar lu akan melakukan yang lebih dari itu gitu. Dan mungkin langkah konkret yang kedua, itu lu bikin kayak mungkin tadi Bayu udah sebutin juga ya, kayak lu bikin list ketakutan apa sih yang lu punya, atau insecurity apa yang kalian punya dalam meraih goal itu. Jadi misalkan kalian mau bangun restoran gitu, oh ya udah berarti mungkin lu punya ketakutan finansial, lu punya ketakutan ntar dianggap remeh lah sama orang gitu kan, ketakutan akan opini, atau ketakutan apalah yang lain-lain gitu kan. Nah terus lu taruh juga di sisi satunya, apa yang bisa lu capai gitu dalam proses perjalanan lu mengejar goal itu gitu. Kayak yang tadi Bayu udah bilang, bahwa nggak berarti juga bahwa lu mencapai dengan membuat restoran itu atau enggak, itu bukan satu-satunya arti kesuksesan gitu. Tapi seiring dengan lu berjalan menuju ke situ, itu kan lu gain pengalaman, lu gain koneksi sama orang, lu mungkin belajar hal yang lu nggak pernah pelajarin gitu kan. Lu jadi manusia yang lebih punya integritas, lu punya trustworthy gitu kan. Jadi lu bandingin itu lebih banyak ketakutannya yang mungkin lagi-lagi gue bilang kadang itu cuma ilusi dari permainan pikiran lu, atau lebih banyak hal yang bakal lu dapatkan gitu kan di seiring proses menuju itu gitu. Jadi mungkin itu langkah-langkah konkret atau tips yang bisa kita bagi ke teman-teman buat kalian yang susah memulai step pertama gitu.
Iya. Nah, kalau teman-teman udah start, udah berani untuk mengambil step pertamanya, gue bisa cerita dari pengalaman pribadi ya, karena tadi gue juga udah share, gue lebih kayak orang yang susah konsisten. Ya. Step yang tadi Vina udah bilang, yang lu pecah-pecahin semua langkahnya, goals lu itu ke langkah-langkah konkret yang sekecil mungkin, itu juga sangat membantu di saat lu berusaha untuk menjadi konsisten dalam mengejar tujuan lu. Dan tadi funny banget lu ngambil contoh yang buku, Vin. Karena basically gue beberapa, I think 3 minggu yang lalu gitu ya. 3 minggu yang lalu gue kayak starting sebuah challenge buat gue sendiri gitu ya. Gue pengen baca 5 pages a day karena gue pengen jatuh cinta sama membaca, karena gue sekarang kurang suka gitu membaca gitu kan. 5 pages a day. Gue juga ngelihat 5 pages a day karena gue ngelihat account sebelah, oh dia ngelakuin ini gitu, oh berarti gue harus coba ngelakuin itu juga gitu loh. Setelah gue lakuin, bahkan si 5 pages a day aja itu itu paralyzed gue gitu loh. Itu yang kayak anjing 5 halaman gitu kan, itu tuh terlalu gede buat gue gitu loh. Jadi untuk bisa konsisten, lu harus lu bisa lihat kiri kanan gitu ya, sistem apa yang bisa lu pakai atau bisa lu coba di dalam hidup lu, tapi lu make it your own gitu loh. Jadi ide-ide dari kita ini mungkin teman-teman bisa pakai, tapi lu gimana ya, lu customize lagi dengan versi lu sendiri gitu loh. Jadi kayak kemarin itu malah jadi kayak bumerang, Vin. Gue udah bikin 5 pages a day gitu ya, kayak itu adalah step kecilnya gitu ya. Terus gue tidak bisa melakukan itu, yang malah gue jadi ngerasa anjing 5 pages aja gue nggak bisa gitu kan. Nah jadi itu gue jadi aduh ya. malah jadi kegagalan gitu loh. Nah ya udah, tapi pertamanya gue juga agak sedikit down gitu kan. Tapi setelah gue amatin, oh ya udah berarti ya memang gue let's start with a page, atau mungkin let's start with a line kalau yang kayak tadi lu bilang gitu kan. Jadi pokoknya customize ke lu sendiri gitu. Bener-bener pecah-pecahin semuanya sekecil mungkin. Kalau enggak lu bakalan paralyzed dengan ambisi lu dan dengan tujuan lu yang sangat besar, yang sangat megah gitu. Yang kedua, stepnya untuk lu bisa konsisten, setelah lu pecah-pecahin itu semua, lu harus take pride di dalam lu menyelesaikan task-task tersebut, di dalam lu melakukan step-step kecil tersebut gitu ya. Kenapa? Ini harus berasal dari lu sendiri gitu loh. Karena mungkin kalau sekarang kita pindah contoh ke contoh gua, kalau gua sekarang membaca a page a day, nah, gue juga harus take pride dalam gue menyelesaikan a page a day itu, di dalam gue membaca 1 halaman per harinya itu. Karena kalau gue berharap bahwa faktor luar yang akan memberikan gue apresiasi, itu nggak mungkin gitu loh. Karena ya mungkin kayak misalkan buat orang-orang yang suka membaca, a page a day itu cuma geli-geli doang gitu ya. Lu baru pemanasan doang gitu. Sedangkan gue tuh udah konsen full buat ngertiin 1 halaman itu gitu loh. Jadi lu harus take a pride in all those small steps that you make dari sebuah sistem yang udah lu buat sendiri gitu. Step selanjutnya yang menurut gue juga menarik adalah ini yang gue juga bakal lakuin hari ini, yaitu mendokumentasikan perjalanan lu. Kenapa mendokumentasikan perjalanan lu? Gue pengen sharing 1 contoh dari hidup gue pribadi. Kalau misalkan gue sekarang, ini seriusan. Gue sekarang pengen mencoba untuk masuk ke dunia consulting, ke dunia coaching, speaking, dan kawan-kawan lainnya gitu. Pokoknya dunia yang ada urusannya dengan tema kita lah, Vin, pengembangan diri. Makanya kita juga bikin asah diri IND itu kan. Oke. Di situ kalau gue sekarang menulis atau gimana ya, atau gue sekarang kayak ngepost, membuat marketingnya, oh Bayu dia sekarang adalah konsultan atau apa gitu ya, itu lu akan secara sadar atau tidak sadar lu akan menaruh sebuah beban ke dalam diri lu sendiri gitu loh. Karena lu udah ngasih diri lu titel, oh lu adalah seorang konsultan, oh lu sekarang adalah seorang restoran owner or whatever it is gitu ya. Dan beban itu yang akan membuat lu tidak bisa bergerak lebih agil atau lebih cepat lagi gitu loh. Karena lu ngerasa, wah gue mesti mempertahankan titel yang udah gue punya sekarang gitu loh. Kalau mindsetnya lu rubah, bahwa lu mendokumentasikan perjalanan lu, misalkan membuka restoran, ya semua kesulitan-kesulitan, semua insecurity yang lu punya, itu menjadi part of the whole documentation. Itu akan menjadi part dari perjalanan lu gitu loh, yang
memang semua orang itu punya, tapi kalau lu punya mindset itu, lu tidak akan lagi punya beban seakan-akan lu harus verteidigen tuh apa ya? Lu harus Membela, mempertahankan. mempertahankan titel yang udah lu kasih diri lu sendiri gitu loh. Jadi itu adalah satu step yang menurut gue juga sangat menarik, dan gue bakal coba itu di kehidupan gue dalam gue sekarang mencoba untuk masuk ke dunia consulting. Nah, step yang terakhir yang bisa kita sharing ke teman-teman, coba cari satu orang atau satu grup gitu ya, yang lu menjadi bertanggung jawab ke orang atau ke dalam grup tersebut gitu loh. Jadi bikin lu bertanggung jawab kepada seseorang. Sebaiknya ini bukan kayak lu bilang lu mau melakukan sesuatu di social media dan lu menjadi bertanggung jawab kepada mereka. Itu menurut gua terlalu luas gitu. Lu cari beberapa orang yang lu kenal, beberapa orang yang lu percaya. Kalau memang memungkinkan, beberapa orang yang juga punya mindset yang sama dengan lu gitu ya, bahwa wah ini nih gue punya goal tertentu dan gue pengen ke situ gitu loh. Nah, bikin satu kayak I don't know, you call it mastermind group atau sebuah apalah itu gitu loh. It's not about the name gitu lah. Nah, lu bikin ke mereka gitu, gue pengen punya goal ini adalah step-step yang harus gue lakukan, dan gue pengen gimana ya? Gue pengen report ke kalian kalau gue sudah melakukan step-step tersebut. Lu yang bikin deadline sendiri, lu yang bikin semuanya sendiri, tapi lu yang harus report ke mereka gitu loh. Dengan begitu, lu akan menjadi gimana ya? Lu akan menjadi terikat secara tidak sadar gitu ya. Lu akan menjadi terikat dengan tanggung jawab lu untuk report ke orang tersebut gitu. Nah, itu adalah yang menurut kita langkah-langkah yang teman-teman bisa lakuin kalau teman-teman punya kesulitan di dalam berkonsistensi dalam melakukan suatu hal atau mengejar suatu tujuan. Sebenarnya tadi ada beberapa poin juga sih, baik kayak misalkan lu bilang tadi pokoknya gini, gue mau bilang gini intinya. Sebenarnya gue di kamar gue sendiri aja nih ya, gue tulis baik kayak ada satu sisi gitu ya di kamar gue tulis satu kata walk the talk. Jadi gue nggak mau cuma gue bilang ke orang-orang, ya nih gue lagi sekarang berusaha untuk membuat suatu platform gitu ya sama Bayu buat membicarakan tema-tema pengembangan diri, mindfulness, bla 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 gitu kan. Tapi gue sendiri pun nggak melakukan itu gitu kan. Gue nggak konsisten juga untuk ya melakukan teori-teori yang gua berikan atau yang lu berikan gitu kan. Jadi gue tulis itu cuma intermezzo doang sih. Jadi gue tulis itu di kamar supaya itu again mengingatkan gue setiap kali gue lihat itu, oh iya gue punya mimpi untuk menyebarkan ide-ide ke teman-teman gitu, ke orang lain gitu kan. Soalnya mungkin ini juga sih Bay, yang tadi lu bilang lu bisa belajar juga dari orang lain kiri kanan gitu ya. Menurut gue di zaman sekarang juga itu kita punya privilege banget sih, dimana kita punya internet, kita punya info yang sangat banyak. Maksudnya ya kalian lihat aja lah, banyak banget kan kayak kalau misalkan kalian mau jadi pengusaha, banyak banget kayak pengusaha-pengusaha hebat gitu kan yang bisa kalian lihat profilnya atau ceritanya gitu kan. Gimana sih struggle-nya mereka, yang gua rasa banyak banget yang nggak cuma langsung setahun tiba-tiba sukses gitu kan. Banyak banget yang kayak contohnya aja content creator atau YouTuber gitu kan, ada aja yang mempertahankan itu sampai bisa belasan tahun gitu kan. Itu kan suatu hal yang mestinya bisa membawa inspirasi juga ke lu gitu. Jadi ya itu doang sih, tambahan doang tadi. Sama mungkin tadi Bayu juga udah sempat bilang, selama lu mengejar goal itu atau selama lu mencoba untuk terlepas dari dua kondisi ini, susah memulai dan susah berkonsistensi, lu juga harus menerapkan mindset. Gue rasa tadi lu udah bilang deh, yang pertama itu lu tidak menempatkan arti kesuksesan itu hanya dari apakah goal lu tercapai atau tidak gitu kan. Tapi again, lagi-lagi perjalanannya itu sebenarnya menurut gue juga adalah nilai kesuksesan yang lebih besar. Dimana again lu bisa lebih besar dari diri lu bisa belajar hal yang baru, lu tidak gampang menyerah gitu. Jadi itu menurut gue justru essence dari kesuksesan itu sendiri, dan dia dari perjalanannya itu juga. Dan kalau tadi gue sempat menyebutkan kata kepercayaan, trust, dan
integritas gitu ya. Itu menurut gue juga hal-hal yang gimana ya, Bang, nggak saat ini mungkin susah gitu untuk dimiliki seseorang gitu. Karena ya itu ibaratnya kayak apa ya? Di saat lu punya integritas itu lu bener-bener melakukan sesuatu di saat orang lain tidak melihat gitu. Kayak mungkin ada kalau quotes yang lain gitu ya, lu berbuat baik di saat orang tidak melihat gitu. Ya ini sama aja, lu bekerja keras di saat orang lain juga tidak melihat. Bukan lu bekerja keras, oh ntar gue dapat pujian nih, gue dapat like gitu kan. Jadi justru itu menurut gue integritas yang sesungguhnya itu seperti itu. Makanya gue juga kalau boleh share sedikit, gue makanya seneng banget kerja sama lu, karena menurut gue lu juga punya gue bisa naruh kepercayaan dan gue tau lu orangnya berintegritas gitu. Makanya gue bilang ke lu kan nggak usah lah kita kayak ingetin satu sama lainnya, karena gue percaya lu bakal tahu workflow kita kayak apa, lu bakal ngelakuin tugas-tugas yang udah kita deal bersama gitu kan, kita setujui bersama. Ya udah, pokoknya gue percaya sama lu, dan sampai sekarang gue maksudnya nggak menemukan bahwa lu tidak mengerjakan apa yang sudah kita setujui gitu. Dan gue pun berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu. Gitu sih. Ya, satu terakhir yang pengen gue tambahin di tema integritas, tidak hanya integritas, pertama-tama, sorry, thank you Vin. Oke, nambahin sedikit gitu ya tentang integritas. Yang lu dapetin itu tidak hanya tentang integritas lu ke dunia luar gitu ya, bahwa orang lain akan bisa mendapatkan, lu akan bisa gain trust dari orang lain ya, karena lu basically adalah orang yang punya integritas. Tapi yang juga sama pentingnya adalah integritas dari diri lu untuk diri lu sendiri. Karena yang tadi lu juga udah bahas Vin ya, kalau misalkan lu kayak dari hal-hal kecil aja Vin ya, dari alarm aja. Kalau lu alarm, lu bilang lu mau bangun jam 6, lu kan ada intinya dong, lu bikin alarm jam 6 pagi gitu kan. Nah, dengan lu snooze alarm itu, basically lu kayak enggak lu tidak berintegritas dengan tujuan yang sebenarnya, yang awal tujuan lu yang ingin lu lakukan gitu loh. Iya. Nah, itu kalau numpuk-numpuk terus akan memberikan sebuah kenyataan bahwa lu sendiri sebenarnya tidak bisa percaya dengan diri lu gitu loh. Jadi the next time lu mempunyai sebuah goal yang besar, atau the next time lu punya janji kepada diri lu, oke nih, sekarang gue bakal jogging nih setiap hari, atau besok gue bakal jogging nih, atau besok gue bakal berhenti ngelakuin apa nih gitu kan. Nah, di dalam bawah sadar lu ya sebenarnya tuh lu sendiri udah ngomong so dia juga bakalan ngesenus lagi, so dia juga bakalan besok lagi gitu loh. Nah, kalau dari elunya aja udah nggak bisa dengan percaya dengan diri lu sendiri, ya lu bisa percaya bahwa dunia luar juga secara tidak langsung akan menerima vibe yang sama dengan itu gitu loh, bahwa dunia luar juga ngerasain energi yang sama dan juga akan mempunyai kesulitan yang lebih untuk bisa percaya sama lu gitu loh. Karena nggak ada yang bisa, menurut gue ya, nggak ada yang bisa lu integritas cuma ke faktor luar doang gitu, tapi lu integritas juga dimulai dari diri lu sendiri untuk diri lu sendiri gitu. Ya. Iya. So itu dia tadi teman-teman episode kita hari ini soal 2 kondisi yang bisa menghambat kalian untuk sukses gitu ya. Kalau misalkan kalian merasa kayaknya kalian lagi ada di titik kok nggak maju-maju nih ya, mungkin kalian termasuk di salah satu kondisi ini gitu. Mungkin kalian bisa coba merefleksikan itu dengan ciri-ciri yang tadi kita udah kasih gitu ya. Dan semoga tips-tips dari kita juga bisa membantu kalian untuk keluar dari kondisi tersebut. Dan kalau misalnya kalian punya tips yang lain dan punya pengalaman terkait dengan soal ini, kalian bisa tulis semuanya di komentar di YouTube kita. Jangan lupa like dan subscribe ke Podcast 360 Derajat di YouTube, dan follow podcast kita juga di Spotify. Ingat juga untuk share ini ke teman-teman kalian, supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao!